iwan rahmat subhanahu wa ta'ala, maka ada 4 nih. Antum nanti hafalkan. Ya. 4 unsur yang bisa menjadikan mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kalbunyanil wahid dan kal jasadil wahid. Seperti bangunan yang kuat dan satu tubuh. Yang pertama apa? Yang pertama harus saling ta'aruf, saling mengenal. Makanya punten nih, antum ini harus saling tahu. Ya. Saya aja kadang-kadang nggak tahu namanya siapa gitu loh. Ya. Jadi harus tahu siapa saudara saya. Ya. Minimal dalam satu komunitas ini, sahabat apa? Harus tahu. Ya. Harus saling mengenal, ta'aruf. Oh, ya minimal, oh namanya Ferdi misalnya. Tahu. Oh rumahnya di sini. Tahu. Ya. Masih bujangan misalnya. Tahu ta'aruf. Saya sikat. Yang kedua apa? Setelah ta'aruf, tafahum. Tafahum itu beda. Ya. Kalau ta'aruf secara umum apa? Secara identitas tahu. Nah tafahum memahami. Tingkatan yang kedua ini secara mukmin ini harus tafahum, harus paham dengan saudaranya. Oh, Mas Alus itu karakternya seperti ini, aneh gini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa paham dan ketika kita bergaul dengan dia, kita bisa karakternya ini. Oh, dia orangnya misalnya punten misalnya agak kesinggungan. Paham nggak? Kan beda-beda sok we. Ayo baperan. Ayo sing bringgas kayak Mas Cunong nggak misalnya. Betul nggak? Ya. Ada yang pendiam, ada sing pecicilan, ada sing jahil, betul? Nah ini ada sing ngatukan baik. Betul enggak? Nah, sesama mukmin ini, kita ini ketika kita sudah ta'aruf, saling mengenal, saling tahu, tafahum, paham. Sampai paham betul keadaannya. Betul nggak? Ya keadaan Mas Tian bagaimana nih? Ya. Tahu. Anaknya priwen nih. Kadang-kadang yang keluar aja udah mentuk ya. Kita mungkin kenalan nih, ya. Namanya kenal. Tapi belum tafahum. Ya Pak Koko. Belum saling memahami. Makanya ketika kita sudah saling tafahum, ya, antum belajar katakanlah psikologis lah ya, secara ininya dulu lah. Ya, itu udah mentok, apalagi jeruan-jeruan aneh, ya kan keadaannya. Nah, ketika antum sudah ta'aruf, saling mengenal, kemudian yang kedua tafahum, saling memahami tentang kondisi saudara-saudaranya, ya, ketika sudah mengetahui mana, maka yang ketiga apa? Ta'awun. Takaluf. Ketiga takaluf ini ya takaluf itu bisa merasakan beban saudaranya. Antum tahu nih Mas siapa namanya itu? Egi Mas Egi. Jangan tuh Mas Jordan. Aduh bener Jordan. Ya, sudah kenal, tafahum, ya, takaluf, merasakan beban yang dia rasakan saudara kita. Saya kenal Mas Egi ini orangnya periang, kok sekarang lagi diem. Ngantuk dia. Ngantuk. Paham nggak? Iya kan? Antum belajar seperti itu. Ini yang dicontohkan Rasul dengan para sahabatnya. Bagaimana para sahabat ini terlalu memperhatikan saudaranya. Ketika dia sudah paham, sudah kenal, paham, kemudian apa? Tahu yang beban yang dirasakan saudaranya. Seperti tadi misalnya, Mas Egi itu orangnya periang. Kok hari ini kok pendiam? Gol kajian nggak pernah ini hadir tapi kurang ceria. Ini apa? Timbul kepekaannya, tanya, "Hei, antum kenapa? Kayak punya masalah gitu loh." Enggak seperti kayak gini gitu. Iya kan? Barangkali antum lagi pinjol. Iya kan? Betul enggak? Jujur kan? Antum kan kadang-kadang punya beban seperti itu kan? Ya kan? Jadi jangan kemudian kita tidak bisa merasakan beban saudara kita.
Oh iya, Mas Egi, barangkali bisa saya bantu apa? Boleh tuh. Langsung Pasang badan, Pak. langsung gini ya Mas PRT. Barangkali ini akhirnya kan apa? Ketika kita paham dengan ya, apa keadaan saudara kita, akhirnya kan dia bicara, oh gini, saya lagi punya masalah. Maka yang muncul yang keempat apa? Ta'awun, saling tolong. Oh iya, insya Allah saya bisa bantu. Ya, bayar pinjol ya. Empat deh, paham nggak? Yang pertama apa tadi? Ta'aruf. Yang kedua, yang ketiga takaful. Yang keempat ta'awun. Kita kenal saudara kita, siapa di samping kita, kajian kita. Oh iya, Mas dari mana Mas? Oh nama saya Pak Ijo, Saking Solo. Iya, iya. Yaudah kapan-kapan saya silaturahmi Mas. Iya, seperti itu. Kemudian lama-lama kan paham. Jadi ngaji itu, di samping dapat ilmu ada apa? Efek sosialnya tuh dapat gitu loh, dapat. Ada nilai-nilai sosialnya itu sampai dirasakan. Jadi seperti tadi bangun apa tubuh ya. Jadi ketika ada saudara kita sakit, kita ikut pusing, mikirin, nggak bisa tidur. Ya tadi amplop dengan Mas Egi, dia punya masalah. Apa solusinya? Pernah ada antum seperti itu? Halo? Itu udah awaknya dia puyeng kan? Kita belajar ya. Belajar. Karena apa? Apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah apa? Aplikasi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Tasubur. Jadi nilai-nilai yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ya, ini yang kaitannya dengan sosial. Bahwa seorang mukmin dengan saudara mukmin itu seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan, bukan saling sikut, saling fitnah, ya, saling mengejek, saling menjatuhkan, bukan, tapi saling menguatkan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Seperti satu tubuh. Yang ketika saudara kita sakit, kita ikut merasakan sakit, bukan merasa senang. Kayak contohnya kayak di Palestina misalnya, ya kan? Atau saudara kita yang kena musibah kemarin gempa bumi, kita merasakan. Ya minimal di antara kita terbangun apa? Komunitas yang saling memahami dan saling merasakan. Oleh karena itu, Iwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, 4 poin ini harus kita pahamkan. Makanya punten, kajian 1 minggu berapa kali? 1 tiap malam Jumat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau si Asa Taubah itu bagus kajiannya. Setelah kajian orang pada balik dingin. Ngobrol, ngopi, sok saling pahami, tukar pikiran, saling memahami. Barangkali ada yang punya masalah, bantu. Ya. Jadi paham sampai sini? 4 poin tadi. Ya. Mengenal, paham, merasakan, kemudian membantu. Ta'aruf, tafahum, takaful, kemudian ta'awun. Ya, insya Allah ketika kita latih ini semua, ya, maka kita akan menjadi apa? Membiasakan orang mukmin yang bisa merasakan keadaan saudaranya. Jadi sebelum orang-orang hari ini mengatakan ya tentang apa? Tentang ilmu kemasyarakatan sosial, Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu seperti nganti dipraktekkan. Bener tuh? Ya, sok aina makan. Banyak apa? Tetangga dengan tetangga sudah tidak akur. Bahkan sering apa? Saring pamer ya Pak Koko. Saring berlomba-lomba urusan dunia. Papanas? Ya, padahal apa kata Rasulullah? Tidak dikatakan orang itu beriman seandainya tidak memperhatikan tetangganya. Tetangga tidak hari ya, nggak makan nih. Antum membiarkan. Alhamdulillah. Nah, ini hilang nih. Karena apa? Nggak dipraktekkan oleh
orang mukmin hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memberikan motivasi bagi kita semua. Jadi komunitas kita ini ya tolong ya harus saling harus saling paham ya, menguatkan. Kemudian ada bentuk ta'awunnya ya. Siapa saja ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.